Yes! Balik lagi di Talk About It episode ke-6 masih bareng Jeffrey Jegang Segan. Gimana kabarnya? Sehat. Pak Ismail kali ya. Dan buat teman-teman pastinya ball viewers yang udah nungguin, mungkin ada dari jam 8 Bang Ki. Oh iya. Dari jam 8. Ini ya. Benar sekali. Dan spesial hari ini kenapa kita pakai baju merah putih? Yeay. Ini hari kemerdekaan kita yang ke-76. Wow, luar biasa. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan cepat sembuh. Iya, dari masa pandemi ini. Masa pandemi ini. Dan kalian juga para ball viewers tetap semangat menjalani hidup. Betul sekali, apalagi lebih semangat untuk nontonin kita karena Iya. setiap episode bahkan ada giveaway atau hadiah yang luar biasa sekali. Hadiahnya kalian menarik sekali sih. Betul Bang Ki. Dan hari ini pokoknya buat teman-teman semua, untuk tim dan kru dan talent dan narasumber segala macamnya, kita udah memenuhi protokol kesehatan. Yes. Dan pastinya udah ready lah. Itu dia. Sehat kita, Bre. Benar sekali. Dan ini kita ada dua pasang sepatu. Iya. Dua pasang sepatu yang kita bakalan kasihkan ke pemerintah. Enggak. Buat ball viewers. Karena kita pastinya. kenapa kita selalu menyediakan hal seperti ini? Karena kami sayang sama ball viewers. Tuh, gimana bukti sayangnya? Ya, ini dia hadiahnya. Makanya kalian harus selalu standby dan selalu follow _underscore ya. Yes, itu dia. Itu yang pertama. Dan ini yang kedua, ini kayaknya mereknya sama juga. Nah, ini dia. Oh, tadi kelihatan nggak? Tadi kelihatan? Oke. Ya, pasti ini All Star Pak ya? Iya, All Ini All Star. Karena kita main di studionya apa namanya? Studio sepatu. Makanya kita ngasih jajan. Jadi ya. Jadi mungkin langsung aja yang belum join karena bakalan untuk pertanyaan nanti seputar yang bakalan kita kulik sama Jeffrey Jegang, dari situ nanti pertanyaan. Iya, harus disimak ya. Itu dia. Dan pastinya untuk pertama kita mau doain buat teman-teman yang udah join, terima kasih banyak, mudah-mudahan murah rezeki dan sehat selalu ya. Amin. Langsung ya, Pak Jep. Yo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat lah Pak. Alhamdulillah. Rambut panjang, rezeki pendek ya. Boleh gitu. Nah, sorry. Terus Ini apa nih? Ada masalah pribadi? enggak ada. Itu deh. Tadi sebenarnya kita cerita-cerita dikit Bang. Bahwasanya apalah di masa PPKM ngerasain lah berdampak sama temen-temen yang seperti ini. Gimana Jeb tentang tanggapan Jeffrey sendiri usahanya ini di masa PPKM? Ada cukup. Kena juga dampaknya pasti ya. Pasti 50% sih. Menurun. Tapi kalau ngebahas PPKM mungkin kita terlalu luas. Kita pengen tahu nih, seorang Jeffrey Jegang Second memulai galeri, kita bisa ngapain studio nih Pak bilangnya? Galeri sih. Galerinya sampai sebesar ini kita kayak masuk di Istana sepatu. Istana sepatu Bang. Tapi nggak ada bau kakinya. Jeffrey in Wonderland jadinya. Iya. Apa itu bahasa Inggris itu artinya? Aku kurang pinter bahasa Inggris. Apa? Ini asal. Setiap episode aku selalu ingetin. Setiap episode jangan kayak gitu. Itu dia. Aku kalau ada orang yang ngasal-ngasal, aku mau pakai ini aja. Jadi Pak, Boboho ya. Boboho waktu cabut sekolah. Pak, Bapak mulai usaha bisnis sepatu second nih, dimulai katanya dari 2 pasang sepatu Pak. 2 pasang sepatu. Oke. Serius. Serius? Kita nih. Tahan emosi Pak ya. Ini banyak orang nonton soalnya. Gimana Pak? Dari 2014 mulai 2 pasang sepatu door to door. Dari rumah ke rumah. Dari orang ke orang. Sepatu sendiri. Sepatu sendiri hasil. Maksudnya beli juga. Target ya? Enggak target Pak ceritanya. Kita beli di secondan lah, dipajang Oke. Oke. Ntar dulu. Itu merek apa? Ingat kali itu. 2 pasang tuh Pak. 2 pasang itu merek Boy London sama Nike Air Max 90 Essential. Oke. Belinya berapa? Jualnya pada saat itu berapa? Beli pertama itu. Itu beli pertama tuh masih murah tuh Pak. 2014 itu belinya cuman 40.000. 40.000. Satu sepatu ya. Satu sepatu. Oke. Itu jual cuman 60.000. Untung 20. Untung 20. Wow, di situ Oke. di tahun itu memang luar biasa ya, tinggi ya. Lumayan lah. Oke. Saat itu. Terus makin lumayan lah penjualan kan hasil Nabung terus. Nabungnya sih nggak ke uang, jadi dilipat gandakan terus sama orang. Belanja gitu. Sampailah coba main di sosial media tuh, Instagram.
Oke. Oh, punya juga Instagram, punya ya. juga Oke. Instagram. Ngerti main Instagram. Dulu nggak ngerti, Pak. Taunya nge-like aja, Bang. Lope aja. Ada cewek nge-lop. Nengok status orang pun nggak tahu kita, Pak. Nggak tahu ya? Nggak tahu, tahu dia posting aja gitu. Oke. Mantap lah. Iya, bisa kayak itu. Lanjut. Aku buka, kalau ngelece buka. Aku orangnya kayak gitu ya. Tuh. Dari 2 sepatu, 40.000 beli, 60 dijual. Dijadikan item yang lain. Oke, 2014 ya, Pak ya? Nah, 2014 tuh. Sampai kenal sosial media, coba posting, langsung bagus respon. Oke. Sampai 5 seller Pulau Jawa tuh. Oke. 5 seller Pulau Jawa minta kita supply barang. Oke. Disitulah kita mulai Bayar request atau terserah kita nih? by request. Oke. Itu Udah minta pada saat merek itu, apa gitu. lagi naiknya sih Adidas. Adidas. Casual. Oke, Jadi kan oke. di sana kan Pulau Jawa tuh hooligannya terlalu kental ya. Oke. Jadi orang tuh minta casualan lah, sepatu casual. Disitulah kita mulai. Buang terus. Ada. Ada. Request mereka ada. Ada terus, bahkan perharinya itu bisa sampai 30 piece, 40 piece. Berarti bisa dibilang lebih lengkap di Medan nih, Bang. Lebih lengkap di Medan, karena kan dulu pada... Seriously? Yes. Yes! Pakai, aku nggak suka. Kalau bahasa Inggris, dia kalau udah bahasa Inggris, aku langsung pakai betul. Nggak tahu apa artinya. Oke, Pak. Udah aku bilang tiap episode, Bang, jangan bahasa Inggris. Nanti ditanya orang. Bandel kan? Bandel, tapi abang kita. Iya. Iya. Jaguar Pau. Itu dia. Lanjut. Oke. Kita penuhin suplaiannya kan, kita kasih terus sodorin barang sampai naik. Situlah kita bisa buka toko. Oke. Toko. Nah, awal tuh main di Sukarame. Oke, Sukarame. Oh, Jepri suaranya agak besar sedikit nih, Jep, kata produser Jepri. Yes. Pakai Bahasa Inggris. Kalau udah pakai bahasa Inggris buka. Oke. Itu buka di Sukarame setengah tahun, responnya oke. Kita hantam lagi pajak melati. Oke. Di pajak melati 1 tahun. Itu buka tokonya. Buka toko di Oke. Pajak Melati. Oh, sempat buka toko di Pajak Melati, Pak? Yes, I know. Pakai lagi. Oke, terus. Tunggu lah, bakal dulu. Oh, iya. Iya. Masa ngomong gak ada awan kinton kan? Au. Kok diulang-ulang. Berarti di Pajak Melati itu berapa tahun, Pak? Di Pajak Melati nggak lama, Pak. Cuman 1 tahun. 1 tahun di situ. 1 tahun, karena kan aku nggak bisa stay di satu tempat, Pak. Bodoh. Kalau duduk gini aja jaga kis tuh aku bodoh, Pak. Nggak ngerti. Aslinya? Oh. Memang bodoh. Iya. Kan? No problem. Lanjut. Buka. Berarti apalagi di sana banyak saingan ya, Pak, ya, bisa dibilang. Iya, sebenarnya sana banyak saingan. Oke, Cuman kenapa bisa tertarik tuh, bisa ngambil sepatu, usaha sepatu gitu dari awal 2 tadi itu dari siapa gitu? Kok bisa tiba-tiba aja punya 2 sepatu lu jual langsung? tuh kan kemarin aku sempat tahu nggak parpol. Partai. Iya, bukan. Parkiran Pulau nih. Parkiran Pulau nih. Aku ya. Iya. Tahan. Tuh aku sempat jualan di situ kan. Jualan apa nih? Warkop. Jual Kan warkop. koki dulu. Hah? Koki kita dulu. Koki. Kalau Nah, itu ikan. nggak sana. Oh, berarti sebelum serius nih Iya, ya, serius. bangsat. Jadi sebelum jual sepatu, berusaha sepatu itu Jepri ada usaha warkop atau Warkop. ikut sama orang lain? Usaha warkop. Oke. Dari SMA kelas 2 kita Udah buka jualan warkop. warkop. Udah buka Oke, warkop. sip. Terus Tuh. Jadi pas jualan di sana kan abang kandungku jualan second sepatu. Oh, berarti abang duluan jualan. Abang duluan Iya, jualan kan. Pas nengok dia jualan sih oke, pas aku nggak buka gede, main ke pajak Sukarame, Pak. Sukarame malam. Oke. pas lagi off Iya. nih. Pas lagi off. Oke. Itulah ambil 40.000, bawa ke sana ke pajak ke Warkop. warkop. Langsung Langsung diambil sama orang warkop. Sur. Jadi kalau ada mau lagi lah. Oh, itu iya, bagus. mulai Dari situ tergiur. mulai Iya. tergiur. Tapi bukannya lebih profit buka warkop jual minuman dibandingkan jual sepatu yang harus Awalnya sih mikirnya gitu. Oke. Begitu kita kena serang rezeki harimau tadi, Pak. Iya, gitu, Pak. betul. Di situ tadi. Betul, Rezeki betul. harimau tadi masuk. Heeh. Jebret katanya, langsung tinggi Pak profit tadi. Iya. langsung sombong Langsung gitu. sombong Pak, dada nih naik.
Ntar ball viewers ya. Ini kalau main tangan. Gantian ya, kalau udah semua aku buka kacamata. Iya. Mama. Ini tahu nggak buat ball viewers yang suka kalau seandainya chef yang kayak gini ngasih garam, ini musuhnya. Oke. Hilangkan omonganmu anak muda. Nah itu tadi kan, udah nggak jadi naik nih. Oke. Ini aja lah. Buka lagi. Oke. Biasanya tuh dapat di warkop tuh sekian lah kita bilang kan. Begitu ini udah ada barang nih, udah banyak nih Pak. Udah mulai adalah sekitar 2 goni lah, 2 karung. Tuh. Tuh kan. Jadi pas kena demam nih sakit, jadi nggak jualan 2 hari kan. Jadi kan kalau main online ini kan nggak perlu kita main posting-posting sambil golek-golek, ngapain aja pun bisa kan Pak. Begitu kita sakit, fokus di online kan, posting sambil golek. Di situ penjualan itu ibaratnya uangnya itu nggak pernah kita pegang Pak. Maksudnya? Belum pernah megang uang sebanyak itu. Oh iya. Rezeki hari itu ya. Ini seru nih. Rezeki orang sakit tadi ya. Rezeki orang sakit tadi Pak, ya kan. Maunya sakit terus biar banyak rezekinya. Kan nggak nikmatin. Oh iya. Enggak. Iya. Ucup apa sih? Enggak. Lupakan itu. Iya. Oh jadi pilihannya karena kenapa nggak di warkop lagi, karena dijual sepatu ini bisa sambil dari rumah dimanapun kita bisa jualan ya. Bisa kita jualan. Oke. Itu pesan juga buat kalian semua ya, buat viewers ya. Berarti intinya gini Pak Jeb, bisnis Monja ini mau kain mau sepatu itu menjanjikan nggak? Menjanjikan Pak. Kalau kita pandai ngolahnya, manajemennya, promosinya, marketingnya, tergantung kita sih semua. Oke. Karena tadi kayak dibilang Bang Diki kan, kalau misalnya mungkin gambaran orang kayaknya lebih profitnya lebih oke di buka warkop ya Bang. Iya benar. Jual air kan. Iya jual air. Dan untuk saat ini udah ada berangkat dari 2 pasang. Ini mungkin ada berapa pasang Pak di studio ini saat ini? Untuk di sini kayaknya udah ada 1000-an lebih lah. 1000 pasang sepatu. 1000 pasangan. Ntar nih Pak. Luar biasa. Berangkat 40.000 ya. Satu pasang kita bilang 2 pasang 80 Bang. Kalau di 1000 ini Pak, dijadikan uang. Kalau jadi modalnya kalau dijadikan keuntungan jadi bisa berapa nih Pak? Kalau untuk modalnya aja, taruhlah kita bilang pukul rata ini ada random ya, ada yang kuambil 1 juta, ada yang kuambil 700, 500. Rata-ratanya lah ya. Kalau diratakan aja bilanglah kali 2,5. 250.000. 250.000 dikali 1000 piece kita bilang. 250 juta. 250 juta. Ini kita kayak main di dalam satu mobil Bang. Iya betul. Atau di gudang uang kita nih. Iya Berangkasnya. Ya, betul. Jadi dari tahun 2014. Enggak apa-apa. Enggak. Aman, kita maklum kok. Maklum. Jadi dari tahun 2014 sampai di sini yang punya di sini tahun berapa? Yang di sini? Di sini aja dari 2017. 17 di sini ya. Tapi kalau mulainya dari tahun 2014. Oke. Nah, tadi termasuk yang tadi yang 240 juta itu termasuk ini. Ini 230 juta, Bang. Iya, ini aja. Ini 200, ada beberapa 100. Ini 30 juta. 230 juta. Itu dia. Itu belum dipotong pajak tuh. Kalian tahu semuanya. Iya. 230 juta merek Nike. Nike. Terus ini kayaknya memulai nama-nama kacamata. Itu dia, Pak. Itu dia. Pak, tapi tadi kan kalau seandainya itu modal 240 juta ya. Kalau misalnya dijadikan keuntungan, Pak. Itu kan modal tuh. Wow. Apa yang sampaikan? Vokalis Power Slap atau kakak slang dulu gitu ya. Iya, boleh. Tapi karena sering sakit gemuk, jangan sombong, jangan sombong. Iya. Kalau dijual Pak dengan keuntungan bisa jadi berapa 1000 nih Pak? Minimal 500 juta. Gila. Luar biasa. Dari 2 pasang sepatu. Mungkin ada sebagian yang anggap kalau laku. Itu dia, tapi kita hitung laku lah. Kita dari sini kan kita berharap bahwa viewers tuh bisa kalau ada yang pengen beli sepatunya, boleh kemari langsung ngejegal second ya. Iya. Nanti alamatnya kita kasih tahu terakhir ya. Itu thank you lah. Sebentar ya waktu ini kurang ada rimbol situ. Tidak. Mau ngomong dia. Iya, aku udah males ya. Enggak. 500 juta nih Pak. Berarti mungkin ada sebagian mikir, masa bisnis sepatu second segitunya. Padahal ya Bang, mungkin ada beli baru tapi mungkin nggak ori. Karena ada pencinta sepatu tuh walaupun second tapi ori Bang. Iya, vintage-nya, orinya dicari katanya. Iya. Nah, ini gara-gara Bang Diki bilang vintage nih. Oh iya. Tunggu. Tadi bukan keringat ini.
Panas di sini cuy ya. Ngomongin vintage, Pak. Kategori, Pak. Di sini ini kan Bapak bilang random. Tapi yang paling mahal, yang paling digandrungin tuh, Pak, merek apa sih, Pak? Kriteria genrenya lah kita bilang. Yang paling oke ya. Genre itu, Pak, ada beberapa genre sih, kayak dia ada vintage-nya. Oke. Terus dia ada. Ntar dulu, vintage itu apa, Pak? Kalau kategori Jadul sih. Oh, jadul. Dia vintage 15 jadul. tahunan lah gitu. 20 tahun gitu. Bentar dulu. Ini aku punya Wih, Nike sombong. di tahun 96. Iya. Serius nih, ball viewers. Kadang, Pak. Nih. Sombong. Jadi ya. aku pakai karena ini special edisi sama JP juga, aku pun ompaan. Oke. Pakai sepatu Nike ini rilisan tahun 96. 96 tahun 96. Bapak tahu? Oh, itu beli di sini juga ya? Beli di Hah? sini? Ini, Bang. Iya, beli di sini maksudnya. Nyuri di mana kan? Enggak, beli. Tapi betul nih, Pak, tahun Iya, 96. tahun 96. Ini lumayan langka nih, bisa dibilang. Lumayan. Bisa dibilang vintage. Iya, vintage apa? 26 ada tahun 96 25 tahun kurang lebih. 25 tahun. Itu dia. Naik, Bang. Iya, Itu dia. Naik puncak gunung ya. Is, tinggi. Naik Ya. Buka biar enak nengok ya. Oke. Itu Pak, ini aku nggak tahu nih belinya dulu berapa karena orang lumayan beliin. Kalau di harga sekarang berapa nih, Pak? 25 tahun. Kalau kayak gini yang harganya suka-suka, Pak. Karena barangnya mana lagi? Oh, berarti Jadi enaknya main di second itu ya gitu. Kalau satu dia barangnya benar-benar limited, kita suka-suka ngasih harga. Oke. Mau enggak gitu kan. Bahkan kalau kayak sekarang ini banyak artis yang udah gandrungin barang vintage itu untuk investasi. Betul. Nah, karena kan ada lagi. Nggak hanya rumah aja itu. Nggak hanya rumah. Kalau nggak salah ya, ball viewers, Rian Demasif tuh, Bang, suka beli t-shirt band. Dan ke Monja pun mau dia, Pak. Iya. Nengoknya. Kemarin sempat turun ke Kibo Store dia. Iya. Iya, betul. Nah, ini Pak, ini kita bilang 25 tahun nih. Berapa lah kalau Bapak ngargain lah sebagai yang pemilik? Ya, ada seandainya nih ada yang mau beli. Ya, misalnya. Kalau aku pribadi sih ya karena duit juga lagi PPKM kan, paling kita ngasihnya 2 juta gitu-gitu. Oke, 2 juta nih. Iya. Kalau nggak PPKM berapa nih? Tergantung, Pak. Berapa Bapak? 10 bisa? 10 ya kalau bayarnya merasa nggak dirugiin sih gas. Wih. Dan dia paham. Aku kalau ada yang 8 juta aku lepas nih, betul. Kalau ball viewers ada yang mau 8 juta aku lepas. Karena memang sebenarnya biasa aja sih, Pak, tapi lama ya, betul. Intinya mau kemana lagi nyarinya kan gitu, Pak. Tapi kalau yang di galeri Bapak lah, yang paling mahal yang mana, Pak? Yang paling mahal ya? Mm. Yang paling mahal nih aku Udah disiapin. Udah disiapin. Tipikal orang sombong gitu dia. Tahu dia tamu hari kan datang. Dia tahu dia. Promo nih. Iya. Kayak ini aku tuh lebih ke mainnya ke luxury sih, ke brand-brand Eropa. Boleh kasih lihat Oh. dulu Bos ya. Tuh, Ini mereknya apa nih? Louis Vuitton. Louis Vuitton ya. Louis Vuitton ya. Ini tingkat originalnya gimana sih cara lihat original atau enggaknya? Ini buat apa? Ini pengetahuan juga loh buat iya. teman-teman yang suka sepatu, nggak tahu nih. Kalau Louis Vuitton tuh dia ada kode negara sama kode tahunnya. Itu bisa dicek di Bisa Google. dicek di Google. Oh iya gitu. Oke. Ini kodenya ya. Oke. Terus bisa jadi di guys. Google ini juga sih. Texel namanya, Pak ya? Tag size. Texas ya, tag size. Oke. Nah oke. itu kan kalau orang yang nggak tahu kan kita ya asal beli aja pasti. Iya. Anggaplah dia memang beruntung lah dapat di Mm. secondan beli. Nah contoh seperti istri cacing tadi tuh yang beli Nike ini, Bang. Itu tahu nggak istrinya? Nggak tahu lah, Bang. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi anggaplah dia beli misalnya berapa beli ya istri cacing. paling 80.000 lah gitu. 80.000 lah. Kurang Nah, sekarang lebih. cacing tahu nih harganya mahal. Oke. Bakalan dijual misalnya ada yang beli 8 juta. Bilang ke istri nggak? Enggak. Aku bilang aja, Bang. Aku bilang tapi nggak segitu. Tapi kalau dia nonton, ini yang buat retak keluarga. Tapi jujur, ini Bang Ki, poinnya. Mungkin ball viewers di rumahnya masing-masing pasti punya nih setumpuan sepatu tapi nggak tahu ya. Nggak tahu, Bang, historinya. Boleh sharing nggak? Boleh Sama- sih, Jep. boleh. Iya, Oke. silakan Iya, boleh iya. siapa tahu aja ya. Oke. Apa tadi Pak produser? Kuis. Oh iya, sabar ya, sabar. Oh Iya, ini pun udah masuk banyak, Bang Oh Ki. iya, banyak. Betul, Sabar tapi ya, nanti. bos ya. 7.000 orang ya? Hah? 7.000 orang. Oh, gitu. 8. 800, masih 800. Berarti ini paling mahal, Pak. Kategori luxury. Kategori luxury. Oke. Ada nggak lagi yang lain? Kalau kayak boot ada nggak, Pak, yang paling mahal? Boot. Boot. Itu dia. Kebetulan ada sih ini, cuman banyak orang yang belum terlalu ini. Masa
talentnya disuruh ngambil sepatu. Oh iya, tapi kan dia yang tahu, Bang. Oh, iya. Nanti pas kita ngambil maling. Capek juga, kan? Ini dia nih brand dari Bottega Veneta. Bottega Veneta. Ini dari mana nih? Itali. Ini sepatu safety, Pak, bukan? Bukan. Oh, beda. Veneta. Bagus gambarnya. Ini sih fashionable lah. Jadi orang yang benar-benar fashionable. Cowok nih ya? Unisex. Oh. Suka ngesek, maksudnya apa gitu? sorry. Aku kan udah dibilang jangan bahasa Inggris. Maksudnya apa? Cowok bisa pakai. Oh, size. Unisex. Maksudnya cewek-cowok bisa. Universal sex. Iya, sorry pakai dulu ya. Itu dia. Pak, ini berkisaran harga berapa ini? Ini kru nih suka kali nih nyepelin gitu. Ini retailnya sekitar 20 juta. 20 juta? Detailnya aja ya. Retailnya. Luar biasa. Kupikir yang ada magnetnya gitu, Pak, apa sepatu safety. Temanku tapi ini ball viewers betulan. Si safety maksudnya? Bukan, Bang. Oh. Dia beli sepatu safety yang ada besinya, Bang. Rupanya besinya besi berani, Bang. Iya, Jadi pas di jalan lengket, nggak mau kerja, ternyata nggak safety. Tolong jadi hati-hati buat teman-teman ya. Itu dia. Nah, tapi kalau kan ada juga nih sekarang yang model-model tipikal sepatu lukis tuh. Bayangkan kalau seandainya sepatu vintage, terus di custom. Oh iya. Painting lagi, dilukis lagi tuh makin bisa. Denim ya, Bang, kayak denim gitu. Atau nih sepatu juga ada ya katanya kan. Ada nggak untuk di galeri Pak Jeb sepatu nih? Mungkin dia bosen dengan warnanya atau apa? Dilukis tuh, Bang. Bisa di sini bisa. Itu mana? Maksudnya harganya pasti makin tinggi ya? Bisa jadi sih makin tinggi. Ya, makin tinggi sih sebenarnya karena custom kan. Apalagi maksudnya seperti oh ini, iya. Seperti ini ada Nih. Ini All Star, basicnya All Star ya, Bang? Converse ya. Oh, Converse, oke. Oke, kita kasih lihat ke apa ya? Oh, ini dilukis ya? Lukis dong. Berarti awalnya polos ya? Polos. Terus di custom sama si yang Si punya itu. ya. Oh iya. Begitu bisa request Gambar juga ya. gambar tuh mau yang kayak mana? Oh, sama Bapak bisa? Bisa. Bisa. Oh, udah enggak ambil jualan kita. Oh iya. Salut. Oh iya ya. Bisa dilukis. Betul. Itu kayak kenal aku lukisan itu. Siapa itu kalau boleh tahu itu? Ada nih kawan orangnya. Ada ya? Ada. Asik. Tapi Pak, kalau untuk kita ngebahas tadi tentang yang mahal, yang paling di vintage atau luxury. Kalau untuk bisa kita bilang 3 tahun ke belakang lah. Yang paling digandrung itu apa sih, Pak? Fans bukan? Tapi sebelum jawab, kita saatnya kuis dulu sih. Wah. Waktunya kuis. Tapi masih ingat kan apanya kan pertanyaannya kan? Iya. Ingat kan? Ingat dong. Lu udah tahu dia pertanyaan. Aku kok dijawab ingat dong ya. Oke. Udah siap ya para Bollywood? Oke. Ready? Jempolnya siap-siap untuk mengetik jawabannya ya. Oke. Pertanyaannya, Pak. Sini. Sorry. Aku jawab. Iya. Iya pula. Nggak usah. Karena ini HUT kemerdekaan yang ke-76. Jadi pertanyaan adalah, tolong sebutkan buat ball viewers sila ketiga dari Pancasila. Ya, kita nggak boleh main-mainin karena ini simbol negara. Ya, sila ketiga dari Pancasila. Oke. Dan dimulai dari tahun berapa Jegang Second memulai usahanya? Jadi ada 2 jawaban yang harus kalian ketik di kolom komentar. Benar sekali. Yang pertama, sila keberapa? Isi sila ketiga dan tahun berapa Jegang Second mendirikan usahanya. Benar sekali. Langsung aja jawabannya ditulis di kolom komentar, dan siapapun yang beruntung, ikan gabus, ikan mujair, cair. Iya kan? Itu dia ikan gabus. Lupa tadi. Hah? Cakep. Ulang. Oke. Ulang. Coba ya. Iya. Ada rokok, ada mancis. Cakep. Ikut aja dia. Cakep dulu baru. Iya. Ulang. Yang lain. Oke. Ganti. Pergi ke Gaperta pakai bikini. Cakep. Nanti kita balik lagi. Ya buat orang semuanya, buat ball viewers, nanti kita balik lagi. Pokoknya tetap di Talk About It episode ke-6 bareng Jegang Second.
LA Bold. Yes, dan kita balik lagi di Talk About It episode 6 bareng Jepri Jegang Seka. Dan pastinya di HUT kemerdekaan yang ke-76 kita udah ngedapetin para Bold viewers sudah masukin kolom komentar jawabannya, dan kita udah dapetin satu orang pemenang. Dan selamat buat pemenangnya, dan pastinya nanti tim kita bakalan nge-DM untuk syarat ketentuannya seperti apa, dan kita udah bagiin All-Star ini untuk yang pemenang pertama. Di sesi kedua nanti bakalan dapatkan yang ini ya, Cing ya, nantinya betul ya. Betul, itu dia. Dan pastinya tadi Jeffrey udah bilang Bang, bahwasanya untuk bisnis second brand lah bisa kita bilang nih ternyata menjanjikan. Iya, betul. Itu dia. Oh, iya Pak, ini tadi ada juga dari temen juga nanyain bahwasanya Bang, di masing-masing daerah itu namanya mungkin beda-beda ya? Iya. Kalau untuk mungkin di Medan tuh Monja. Oke. Di Siantar Roger. Di Makassar Cakar. Terus di Pulau Jawa tuh Aul. Tadi Om turut Semarang apa Om? Rombeng ya? Rombeng. Baru mana lagi Pak? Ada daerah yang lain? ada artinya nggak tuh masing-masing tempat tuh? Kalau Monja, Mangun Sidi. Iya, benar. Iya, benar. Kalau cakar tadi mungkin tuh karena cara ngambilnya lagi nggak jelas tadi ya, nggak jelas. Oh iya, ada satu daerah yang Enggak, ada satu daerah pokoknya Bang. Dia nggak jelas. Apa? Kau di apa di mana? Sepatu di mana? Namanya itu horor gitu. Iya, kan nggak jelas. Nggak jelas dia. Horor apa itu? Mana tuh? Di sana pokoknya itu. Aduh, nggak jelas. Aduh. Rogernya nggak paham gitu Roger. Iya. Kita nggak tahu. Oke. Dan buat Pak Jeffrey lah, ini bisa dibilang untuk sekarang di Medan sendiri pemain apa ya Pak? Trip shop ya bisa dibilang. Pemain secondan ya. Banyak nggak Pak di Medan? Banyak. Oke. Bahkan kalau bisa dibilang kalau ada tukang surveinya itu per seminggu timbul satu orang. Oh, gitu Pak ya. Karena ini kalau ada tukang surveinya ya. Iya, kalau ada tukang surveinya. Karena kemarin di tahun semalam ya, bulan empatan gitu. Tahun ini tak tahun semalam gitu. Bulan empatan tuh kumpul ada sekitar berapa ratus orang gitu Pak. Kita nggak tahu. Seller tuh kayak. Seller. Sharing aja tuh ya niatnya ya. Tapi udah 100 orang ya. 100 orang. Nggak pernah kelihatan ini manusia gitu. Dan bisa dibilang kemarin tuh ada event ya. Event tuh yang kayak Medan Clothing apa? Home Jack Fest. Itu dia acara second brand semua, kain maupun sepatu ya Pak ya. Acara tahunan ya. Acara tahunan. Padahal nih Bold viewers ya, kemarin tuh sempat rencana bulan 3 ya Pak ya. Bulan 2 mau dibuat, ternyata pandemi, pengurusan itu dia. Tapi Pak Jep, Bapak berarti dari tahun 2014 main di dunia sepatu. Tahu nggak nama-nama, kalau misal kami tunjuk, Bapak tahu berarti nama mereknya? Ini contohnya nih. Acak nih, random ya. Acak ya. Ini apa nih? Philippine. Cari Chaplin. Ini kan negara. Iya. Oh dia. Pilik. Oh mereknya Philippine. Oh betul. Philippine ya. Tapi Bangki, macam-macam merek sepatu nih beda-beda. Aku udah nyiapin ya buat Bold viewers. Ternyata nama sepatu itu ada bisa untuk dijadikan jokes. Iya, jokes. Bapak-bapak nih ya. Contohnya nih aku tadi udah nyiapin ini. Nah, udah nyiapin. Apa aku mau lebaran aku. Tapi bingung aku mau pakai apa. Terakhir bingung nih ya. Iya. Dicat aja. Ya kan? Dicat aja. Ini dia. Caterpillar. Itu dia. Bapak kira Bapak aja yang ada jokes. Oh, nantangin. Kita ada. Oke. Ya. Apa tuh? Sepatu apa yang pengganti ambulan? Sepatu apa yang mengganti ambulan? Sepatu pengganti ambulan. Bukan salah, bukan pengganti. Jadi, suara ambulan. Suara ambulan. Merek sepatu apa yang seperti suara ambulan? Converse kok enggak cocok. Enggak. Nike enggak mungkin. Apa ya? Pants enggak mungkin ya. Nyerah. Usung. Don itu. Apa? Miu. Kau suka kau aja, Jeb. Oh iya, Bang.
Miu miu miu. Ada Memang putih ya. Pas ya. Memang putih, betul. Miu kan. Sama kayak macam ikan deh, ikan apa yang kayak seorang bulan ya. Tapi ada nih. Begini. Ini buat all viewers nih juga. Oke. Biasa sering disebuti sama anak Jakarta. Jakarta, walaupun di Medan. Ini merek sepatunya. Kok jadi bintang nih? Merek sepatunya yang sering disebut orang Jakarta. Apa tuh? Lo Gues N. Lo Gues N. Bang Diki, Udah, ini, lanjut dulu. Bang Diki harus ada merek sepatu apa nih? Karena kan kita lagi programnya Fitcast ya. Iya. Sepatu jenis sepatu apa yang namanya sama seperti judul acara Fitcast. Oh, sepatu apa yang jual Fitcast? Talkable It. Ya, tapi apa sepatunya, mereknya? Caterpillar nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Jenisnya? Jenis vintage, luxury. Apa Fitcast yang nggak mesti ini sih? Ya kamu nyapa? Enggak. Nyerah. Di galeri orang ribut. Nyerah. Talk about it. Iya. Tuh, kan nantang. Tuh. Udah. Jeb. Yuk. Udah, Jeb. Kapan usahanya, Jeb? Udah ya tadi ya. Tapi ini ada nih serius Oh, nih. ada satu lagi. Oke, Ini boleh. kalau nongkrong sering kali dibilang ya, wah, Oto sendiri aku berkeluarga. Aku Bali dulu lah ya. Aku balik dulu ya, Weh. Pai orang rumah, Wak. Takutnya lupa waktu. Jadi close. Oh, Ya, belum. mana tahu. Kru masih ada kru. Kru ada. Ada apa itu? tuh? Apa itu? Berhubungan sama podcast kita ini. Oh, iya. Apa itu? Merek brand apa yang berhubungan dengan Talk About It? Tim. Merek sepatu apa ya? Merek brand lah. Apa ya? Puma? Salah. DNG? Salah. NY? Salah. Lo NYN. Bahasa Inggris. Nyerah. Iya. Nyerah. DC. Diki Cacing. Kasih duit. Kosong. Apa nih snacknya? Iya. Jadi buat itu dia. Bentar ya. Oke, tadi Jax-nya tadi tuh memang luar biasa. Oh iya betul. Lucu ya. Betul. Dan buat viewers silakan aja nih kalau misalnya seandainya pengen ngirimin merek sepatu apa dan tebak-tebakannya, mudah-mudahan nggak kita jawab. Nggak usah ngerepotin lah. Jadi sekarang Jeb, selain sepatu, ada nggak Jeffrey bermain di Kain mungkin. kain, kaos kayak atau apa, hoodie gitu segala macam? Ada sih. Ada juga ya, tapi lebih dominan gimana? Lebih dominan ke sepatu. Sepatu juga ya. Cuman kayak kaos, hoodie atau crewneck tuh selingan sih. Itu aja sih memang. Mana kita buat ya kan? Karena memang ada spesialnya Pak Jep ya. Kayak ada si Andi ya. Andi. Dia tuh suka yang main-main tuh yang apa Bang? Kayak apa Pak namanya tuh? wear pack ya. Iya, wear pack kayak baju Tuh, Slipknot. motor tuh. Tuh. Dia suka yang kayak gitu. Ada lagi yang modelnya yang khusus mungkin jaket aja Pak ya, yang kulit-kulit gitu ya. Dia kayak ada pemain tuh yang khusus vintage-nya. Oke. Khusus band-nya ada. Oke. Motorannya ada, sneakers-nya ada. Pak, bisa dibilang ya kita tahu sendiri, seller-seller ini banyak di Medan, bertumbuhan bahkan tiap minggu. Tiap minggu ada. Kalau untuk harga ini gimana Pak? Maksudnya apakah ada kayak asosiasi atau komunitasnya? Karena kan ini Biar rata semuanya. iya Bang, takutnya kan kita bermain di Pulau Jawa nih. Jangan sampai ada yang mempertahankan harga, tiba-tiba nanti ada yang buat jatuh Banting harga. harga. Agak sulit sih Pak kalau kita buat kayak gitu ya, karena Oke. itu satu hak masing-masing. Ah. Karena itu dia yang tahu modalnya, ya dia pun mau jualnya terserah gitu kan, jadi nggak ada yang bisa diatur nih gitu. Oke. Jadi dia suruh sendiri aja lah, Mm-mm. tergantung dia sama bayarnya gimana. Berarti nggak masalah ya? Nggak masalah. Ketika ada yang Bebas jual banding aja. harga nggak masalah ya Nggak gitu ya. masalah. Oke. Karena kan bayar kita sama bayar dia kan beda nih. Oh iya. Ini kan
pasti kan Jeffrey kan nggak mungkin setiap harinya atau dari tahun ke tahun tuh nyari barang tuh satu persatu di sebuah pasar yang terkenal dengan second-second-annya. Pasti kan pernah membeli satu karungan besar gitu, tahu gimana? Pernah ya nggak? Pernah. Pernah nggak terjadi yang betul-betul buat di Jeffrey itu jadi ngedrop seperti contohnya barangnya misalnya satu karung itu benar-benar nggak ada yang bisa dijual? Pernah, itu di tahun 2017. Pernah ya? Awal mula buka toko inilah. Oh, di sini? Di sini. Oke. Awal mula buka toko ini, itu sebenarnya barang juga udah banyak kan. Cuman karena supaya ini menuhin. Oke, biar banyak nih, lebih banyak lagi. Ya. Itu aku belanja sekitar hampir 100 juta itu. 100 juta tuh. Hampir 100 juta. Itu berapa karung tuh? Kira-kira? Ada sekitar 12-an gitu lah. 12 karung. Iya. Itu di Medan belanja ya? Ya, di Medan. Oke. Itu begitu aku bongkar, memang aslinya jong, Pak. Dari 12 karung semua itu? Jong. Itu ini mungkin buat golf viewers pasti bertanya, kayak mana ceritanya jong, Bang? Apakah belinya itu cuma hanya ditengok tampilan gitu aja, atau itu ada karung harganya sekian tapi nggak boleh dilihat? Iya, itulah Pak cara belinya itu kayak kucing istilahnya dalam karung. kucing dalam karung Kucing tadi. dalam Oke. karung istilahnya. Dan memang seperti itu atau memang pada saat itu Jeffrey memang nggak tahu apa-apa? Atau memang seperti itu? Sebenarnya udah biasa beli itu. Udah biasa Cuman, beli karung Oke. itu. Berarti sebelumnya udah pernah beli, Udah pernah beli. bagus. Bagus. Oke. Jadi pas kena di situ hancur. Setelah- Ditipui, bisa dibilang ditipui, Pak, atau? Sebenarnya nggak ditipuin sih, Pak. Resiko Jadi, ya. resiko kita tuh, Pak. Jadi itu mungkin kan barang itu kalau misalnya dia kan ini kan kalau second-hand ini masih berbentuk bal disegel. Iya, betul. Itu kan masuknya ke ilegal. Oke. Oh iya. Mungkin di dalam perjalanan mau ditangkap, dibuang ke laut. Oke. Nah, begitu udah aman, diangkat balik. Nah, si penjual itu tadi kan Jeffrey beli nih. Si penjual itu tadi tahu nggak isi di dalamnya juga? Dia juga nggak tahu. Tahu juga ya? Karena kan itu di packing di luar, Oke. nggak di sini. Oh, dia cuma tempat transit aja berarti, Pak, ya Tempat itu. transit. Jadi itu sebenarnya banyak brand-brand oke, Pak. Terus Tapi kondisi yang hancur. Ya kita aja lah direndam seminggu di laut. Iya, betul. Pecah. Nah, itu terus gimana? Nggak bisa refund gitu. Nggak bisa. Itu nggak bisa kita komplain, nggak bisa kita refund. Jadi- Itulah ya. Aduh. sendiri lah, Jadi Pak. sepatu itu kemana jadinya? Ya dibiarin aja lah, Pak. Ada yang bisa dibagi, ada yang nggak bisa layak lagi dibuang. Berarti di situ dibakar. kerugian yang paling besar ya selama jualan sepatu ya. Ntar dulu, Pak, ini kan kita bilang kerugian pada saat itu tuh. Belanjanya 100 juta tuh ya. Berapa kemarin tuh, Pak, ruginya di situ pada saat itu? Ya itu tadi lah hampir 100. Hampir 100 sih. Karena modalnya segitu sih. Modalnya segitu. Oh, berarti hampir semua nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual. Jadi berarti kita ngasih uang cuma-cuma sama si penjual ya. Karena emang barang tuh lebur. Ya kayak kita tadi bilang tadi. Iya. Seminggu aja kita direndam di laut tuh bisa hancur, apalagi sepatu. Itu terjadi pada saat maksudnya hanya di sepatu aja atau di second hand lain misalnya sweater atau kaos itu pernah juga kayak gitu orang ngalamin. Kalau itu aku sih belum pernah dengar. Atau teman-teman Jeffrey juga yang lain yang pernah beli karungan juga yang sepatu pernah juga ngalamin hal yang sama. Pernah juga ya. Pernah. Kalau yang biasa ngambil bal tuh pasti pernah kejadian. Nggak ada apa tips and trick supaya dapat barang yang oke, nggak ada ya di dalam karungan Kalau itu. untuk di dalam karungan itu sih Nggak bisa ya. Entah ada kode gitu kan, Pak. Nggak Tapi ada, Pak. pada dasarnya berarti di karung itu merek-merek bagus sebenarnya, Merek Pak. bagus. Cuman gara-gara di Terendam tadi itu ya. Iya. Pecah semua, Pak. Kondisinya emang pecah babak belur lah. bahaya juga Berarti ya, Bang, ada kalau satu karung mungkin ada sekitar 50-an atau 80-an sepatu. Jadi tuh dulu kalau misalnya bal yang original Mm-mm. itu di dalam karung besar tuh ada 3 karung. Jadi 3 karung tuh dibalut sama karung besar. Oke. Itu dalam karung besar itu dia minimal tuh 100 piece. Kurang lebih 100 piece lah. Oke. Kadang bisa lebih, kadang bisa kurang Tadi tergantung. Jeffrey bilang ada sekitar 12 karung. Berarti 1 jutaan piece sepatu. Iya. Kurang lebih gitu ya. Iya. 1 juta men. Iya, Bilang gitu aja men. Hah? Ribuan. Bang, aku dengernya ngempas sekali loh, Bang. Apalagi mungkin nih kalau teman-teman dia punya uang 100 juta tuh, Bang, dari hasil keuntungan dia yang lalu-lalu mungkin pengen buat lah seperti itu. Tiba-tiba kejadian kayak gitu tuh kayak Iya. yang teman-teman pun bingung mau nolongnya gimana. Itu perdana beli karungan. Maksudnya sebelumnya udah pernah bagus Udah pernah kan. bagus. Gimana ya JP-nya sendiri lah pada saat Iya. ya
bunuh diri kah atau ada sempat niat bunuh diri gitu enggak? Kita kan mental kita usaha kan nggak sekecil itu. Iya, betul. Survive ya. Jadi memang udah siap ngambil resiko lah ya. Harus ngambil resiko. Tapi sempat ngabarin nggak Pak sama yang jualan? Bang, ini kok kayak gini nih? Ngabarin. Apa Ya respon dia pun nggak tahu karena dia di packing tuh ya di sana. Iya, Terus nextnya belanja ke dia lagi, nextnya atau enggak? Udah enggak lagi? Sama sekali. Tobat. Mulailah balik lagi ke awal kita nge-trip lah. Minum dulu kita biar enak ya kan, biar enggak That's right. selek ya kan. Aku jujur Bang, dengerin itu sedih sih Kesel kayak kali gitu ya kan. baru Kawan mulai ini. Iya. Kan kita kan? Kita nih ya. Iya. Pak, tapi kalau istilahnya aku pernah dengar itu namanya narget. Itu narget gimana maksudnya sih, Pak? Kalau narget tuh Pak dulunya tuh mainnya gini. Itu dari perjanjian antara penarget sama yang punya bal. Oke, contohnya aku punya bal lah. Punya bal. Di Bapaknya Sambu. narget. Iya. Kan? Oke. Ya, Bapak ada berapa bal? Oke. Contoh 10 bal. Jadi perjanjian dulu sama si pendiki yang ngambil bal. Iya, ngambil bal. Minimal kau ngambil sekian. Baru kau boleh datang. Baru boleh datang. Biasanya minimal berapa, Pak? Biasanya itu modal setengah harus balik. Jadi misal aku punya 10 bal, minimal 5 bal terjual. Enggak, harga. Modal dia Pak harus balik, bukan balnya. Bukan balnya. Oh, udah hitungan uangnya? Hitungan uang. Wah, agak beresiko ya, Bang ya. Nah, contoh Bapak belanja 50 juta, Gambling 20 nih ya. juta itu harus balik. Tapi gini nih, Pak. Apakah diperbolehkan hanya Bang Diki aja atau Bang Diki nyonding nih sama teman-teman yang lain boleh? Hanya satu orang tuh Pak, biasanya. Wih, ini jujur ya, ini kayak kedengarannya Apa ya kayak apa namanya kayak mafia. Ah, Kok- itu dulu Pak. Sekarang dulu? udah beda lagi sistemnya. Oke. Siapa yang berani buka dengan harga tinggi per piece-nya? Kayak lelang Oke. atau lebih gitu ya. Tapi boleh per piece. Per piece. Nggak mesti silang ini ya. Nggak mesti. Keuntungan ya. Boleh lah dikasih tahu sama teman-teman yang pengen memulai usaha ini apakah emang harus langsung pengen dia udah banyak modal nih misalnya nih. Apakah memang langsung dia harus ngambil bal-balan atau mendingan eceran dulu nih? Boleh Kalau kasih yang tips mau and mulai triknya. itu aku kasih tipsnya itu belajar dulu dengan barang. Oke, dari Hafalin mereknya. semua brand, tahu dulu bentuk original atau enggaknya, artikel-artikel yang kayak gimana. Karena kebanyakan orang sekarang nih, contoh kan banyak nih sekarang semenjak Covid ini di PHK. Iya benar. Modalnya ada dikasih orang tua, nah pandai-pandai. Oke. Sekarang ini udah ada Pak bal khusus. Bal khusus gimana maksudnya? Ada yang mencoba nih dikasih iming-iming. Nah, kau main di sini udah disediakan bal khusus Adidas, khusus Converse, khusus Nike, khusus ini, khusus itu. Udah ada Pak. Itu terjamin barangnya udah pasti bagus. Enggak juga. sama sekali. Jadi Cuma hanya brandnya aja ya. jadi gini Pak. Kalau yang murni dia main second dari awal itu emang benar-benar nge-trip lah kalau Oke. saya bilang kan hunting sana sini. Itu nggak bakalan tergiur dengan bal kayak gitu. Oke, iya. Karena mungkin udah ngalamin hal yang Ngalamin hal kayak gitu sebenarnya kayak kami ini kan bukan lihat yang betul-betul second ini bukan lihat mulus. Iya. Kita lihat dulu dia brand apa. bisa dijual nggak nih? Bisa dijual nggak nih? Historinya ada nggak? Iya. Contoh kayak di luxury, dia luxury yang kayak gimana? Kolaborasi sama siapa? Kolaborasi sama siapa? Atau nggak ke brand streetwear-nya? Vintage-nya tahun berapa? Artikelnya gimana? Kalau sekarang di bal yang udah dikhususkan tuh yang di paket-paketan itu Pak, 80% ke 85% tuh barang palsu. Oh. Wah, jadi hati-hati ya. Iya, buat iya. buat Dengan viewers harga ya. yang tinggi Pak, emang barangnya itu mulus. Sejak kapan second hand itu jatuhnya ke mulus Pak? Iya, Jelas-jelas iya, kita betul, jual betul. second loh. Iya, betul betul. Sebenarnya pasti ada yang minusnya ya. Minus pastinya. ya. Jadi kalau pembeli pun jangan bodoh lah nyari second tuh dengan barang yang betul-betul mulus. Berarti jadilah pembeli yang pintar. Jadi Iya, pembeli iya. yang pintar. Ini Pak. Bisa kita bilang 3 tahun ke belakang lagi. Iya. Brand mana yang KW-nya banyak kali turun di lapangan? 3 tahun ya. Sampai detik inilah kita bilang. Karena kan kita nggak tahu nih Bang Ki. Apalagi kalau misalnya di Susah acara. bedainnya ya. Karena emang kualitasnya ori- juga oke. Iya, ori apa asli kita nggak tahu tuh. Kalau brand luxury udah jelas banyak yang keluar KW. Oke. Kayak Nike juga banyak. Kayak Jordan gitu ya. Jordan itu hampir 90% yang aku ketahui itu keluarnya palsu Pak. Karena ya nggak mungkin Pak dibuang orang. Kalau di lapangan kan kita agak susah nih Iya betul. untuk mencari tahu asli atau palsunya. Kan agak repot juga nih dapat misalnya kita satu pasar jalan dapat barang cek Google dulu nih agak repot nih. Iya. Ya.
cara simpelnya nih yang kira-kira memang betul-betul nggak ketemu di palsunya. Tips and triknya gitu. Tips and triknya itu ya jadi gini, dia pun kalau dicek di Google juga tembus, itu belum tentu original, Pak. Nah, itu lagi PR kan, lagi makanya. Belum tentu original. Iya. Jadi kita benar-benar harus pahami nih tekstur bahannya itu kayak apa. Betul. Stitchingnya tuh jahitannya kayak gimana. Stitching apa tuh? Yes, jahitan. Jahitan. Kita nih. Karena aku jujur Pak, pernah beli Nur Balance Bang Ki. Nur Balance, sepatu Nur Balance. Nur. Niur, pakai nih kacamatanya. Iya, Nur Pikir. Nur Silmi pun bisa ya kan. Beli Nur Balance. Jadi yang penjual bilang, "Bang, ini asli." Aku langsung ngomong aja, "Bang, kalau dicek di Google bisa nggak apa Pak, text size-nya lah, text size-nya." Keluar Bang Ki. Ada emang. Ada. Jadi satu hari pede lah nih ya, asli nih. Pede. Sip. Itu warna apa gitu lupa. Aku pakai Bang Ki. Ompaan. Tahu kadang-kadang apalagi kawan yang pro dengan itu kan. Nyepa jalan. Enggak lagi tuh, nyepa orang. Yang lagi ngapain jalan memang itu dia. Jadi aku bilang, "Pak, ini Pak, ngambil ini aku baru kemarin." nih. Itu dia. Apa tuh Pak mereknya? Mungkin dalam hati dia ya kalau orang pro kan belum pun dipegang udah tahu tuh kan. Iya. Nur Balance Pak, di mana ngambil kata? Ada di salah satu tempat. Langsung dibilang gini, Bang. Palsu itu Pak. Langsung aku berapa kau ambil itu katanya kan? Iya. Sekian. Berapa Bapak ambil katanya? Pertama tawar-tawar nih Pak, cuma jadi cepet 20 katanya. Kalau kayak gini Pak, aku bisa ngelepas Bapak 60 kalau yang kayak gini yang palsu gitu ya. Waduh, itu ngempas kali bahasa itu. Bang, kayak sakit. Baru aku bilang, kayak mana nih Pak, aku bilang. Palsu itu Pak. Ya tapi kalau ibarat kata palsu, ini orinya dia nomor 2-nya lah. Oke. Karena ada kan Bang, ori yang pelapis berapanya dia punya. 1:1 lah ya. Ibarat kata gitu. Tapi jadi masih ada diangkat sedikit lah ya, agak hasilnya biar enggak ngempas kali ya. Enggak ngempas kali. Tapi sampai pulang kok nangis aku gitu, aku enggak ngerti tiba-tiba aku nangis gitu. Kayak mikirin itu tuh. Tapi yang menarik dari Pak Jepri Jegang nih buat Gold Viewers, bahkan dia pernah Bang Ki kalau ngambil barang di luar kota sampai ngekos. Sampai ngekos. Pengen hunting aja ya. Iya. Mungkin kan kalau pulang pergi dan katanya banyak yang di sana Pak ya. Banyak. Yang dari luar kota itu bisa ceritakan di mana itu Pak? Di Batam sih kalau aku sampai ngekos tuh di Batam. Sampai Pernah Bang Ki. Hampir kalau dulu tuh sebelum masa-masa pandemi itu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ke sana. Sana tuh wajib 1 bulan. Bahkan lebih dari 1 bulan. Dan tadi belum terjawab aja tuh gimana. Oh, tips and trick ya? Selain Google tadi itulah, karena di Google masih ada yang palsu juga kan. Masih. Jadi gimana ya? Harus belajar juga. Harus belajar dulu lah. Gitu. Atau Jeffrey ada kelas sendiri nggak sih untuk teman-teman yang pengen usaha itu, pengen sharing-sharing? Ya boleh aja datang kemari gitu kan, tapi bawa kan kopi sama rokok kan gitu. Alamat kita ada di Jalan Jati 2 nomor 74 belakang Stadion Teladan. Iya, lengkap tadi itu ya, jelas ya. Jangan nanya lagi, mana alamatnya Bang? Tolonglah. Itulah yang marah tadi kan kalau. Jadi alamatnya adalah di Jalan Jati 2 nomor 74 di belakang Stadion Teladan. Atau bisa cek Google Map kita. Oke, Jegang Second. Jegang itu apa artinya? Jepri Ganteng. Aduh. Jijai bajai. Pak. Pak ini nih. Cakep. Maluku nih. Pak, nutup pakai rambut. Oke. Udah bisa kuis ini. Bang Ki, aku mau nanya satu lagi boleh? Siap. Pak, misalnya kawan punya barang nih, mau nitip di sini boleh nggak? Boleh. Tapi harus ori ya? Harus ori satu, dan harga kita juga harus bisa masuk. Kalau dia jual tinggi nggak sesuai pasar kita, kita mau ngambil untung berapa lagi, men? Satu nggak bisa ngambil untung, 2 kan jadinya mak di sini. Kalau rusak kan kita jadi buat tanggung jawab ya, karena kita harus setiap hari ngerawat juga ya. Dan spesial ini buat Gold Viewers, aku pernah beli sepatu anakku Vans edisi apa tuh Pak? Yang di Indonesia cuma keluar berapa gitu? Yang berapa yang beli kemarin? Iya, jadi aku beli, mungkin aku orang paling beruntung di Indonesia cuma sampel tuh kemarin. Not for sale. Dia sampel. Dia tuh high punya Bang, Vans high SK8. Dia yang sampel ya, not for sale tuh. Jadi barang sampel ini dialah ada dengkotnya gitu. Ada Bang, dia awal kali diproduksi ya. Nah, itu misalnya cocok nggak cocok, yang penting dia jangan dikeluarin misalnya gitu ya. Mapren. Aku punya itu. Paham banget, men. Banget. Jangan sampai ku keluarkan nanti yang tadi. Apa itu?
lo gue SN. Oke, udah. Macet lagi ya. Sini kawan-kawan udah nungguin. Oke, siap. Ini memang banyak permintaan dan waktunya kita quiz. Itu dia. Sudah ready para bold viewers untuk mengetik jawabannya di kolom komentar dan jangan lupa screenshot akun Instagramnya bolder_. Jangan lupa follow juga. Kemudian screenshot jawabannya kirim ke DM Instagramnya bolder_. Nice. Langsung aja untuk pertanyaan kita langsung serius. Pertanyaannya adalah apa nama acara yang pernah diselenggarakan oleh second brandnya dari orang Jegang Second, termasuk Jegang, ya. teman-teman Jegang itu pernah tadi udah kita sebutin dan disambung siapa nama presiden ketiga NKRI. Ada home tadi ya nama acaranya ya. Ada home Jack Fest gitu. Itu tadi yang nggak jelas. Kenapa kita selalu nyelipin untuk di dua pertanyaan ini? Yang pertama sila ketiga dari Pancasila, yang kedua, yang kedua itu nama presiden karena kita ini dalam suasana 17 Agustus. Merah darah men, putih tulang men. Oke, hitam adalah rambut men. Matanya. Kenapa nih? Sakit. Nggak jarum. Oh iya. Oke, sudah jangan lupa langsung ketik jawabannya di kolom komentar ya. Jangan lupa ya, tadi syarat-syaratnya sudah kita jelaskan. Screenshot semuanya kirim ke DM bolder_. Iya. Dan ini kita mau nanya nih, untuk Jepri Jegang Second sendiri gabung di Bolderhood dari tahun berapa? Singkat aja mungkin. 2019 kayaknya itu. 2019. Yoi, Mapre. 2018. 2018. Oke. Beda sedikit enggak apa-apa lah sama kawannya. Ya lupa ya. Iya. Banyak sepatu soalnya ngingetin susah ngapalnya. Iya. Inilah Pak terakhir. Pesan Bapak buat teman-teman yang pengen nekunin usaha-usaha yang sifatnya second brand lah, Pak. Apapun itu deh ya. Iya, apapun itu. Topi, baju, sepatu, celana boleh, silakan. Pesannya, Pak. Harus jujur. Oke, jujur. Raja ya. Yoi. Huh? Jujurlah padaku. Oh iya. Tahu lu. Tahu, jujur. Konsisten. Harus rajin ngulik brand. Rajin ngulik brand. Itu aja sih kayaknya. Modal lah kali ya, modal ya. Modal Sih kalau dia jujur oke, apa yang lain oke itu modal nggak. Oke. Dan terima kasih buat Pak Jepri, sukses terus buat galerinya. Dan sekali lagi kita Instagram. Apa? Instagram kita Jegang Second. Oke, Jegang Second. Sekali lagi yang pengen tengok artikelnya bisa follow dulu dan tanya. Terus tanya. Enggak dibeli-beli. Hah? Ada diskon nggak? Diskon? Ada dong. Slow ya. Kita bedain harga Instagram sama langsung ke toko. Yang penting kau beli sopan santun. Betul. Ada harga kawan, ada harga musuh. Siapa cepat? Dia cepat. Oke, terima kasih buat ball viewer semuanya dan pastinya mohon maaf kalau ada kita yang salah ya, dan pastinya sehat-sehat terus dan kita mau nginget sekali lagi selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Merdeka. Dan sampai jumpa di Talk About It episode minggu depan. Cing, sepatu apa yang nggak layak dipakai karyawan? Apa itu? Sepatu brand apa yang nggak layak dipakai karyawan? Nyerah. Bos lah. Bos. Iya. Nggak ada yang salah di semua. Foto dulu foto. Nggak ada. Putung. Sepatu Bos adalah. Tanya harganya. Bos asli berapa? Bos tergantung artikel dari 7 jutaan sampai Foto. puluhan. Dari 7 juta sampai puluhan. Foto. Ya, mau nanya nih. Apa tuh? Sepatu apa merek kawan kita? Apa tuh? Alexander Wong. Bagi, kan tahu Bagi tadi Bagi. Yang tadi pelawak. Merek brand apa? Itu apa merek yang nama pelawak? Yuk, satu. Tunggu warna, iya. Apa? Oke, ready? 1, 2. Satu lagi. 1, 2. Nice.